Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Puji Tuhan, pagi ini kita masih bisa bernafas. Semua karena kebaikannya, semua karena kasih-Nya. Kita masih diberi kesempatan untuk dapat bertemu saudara-saudara kita semua di tempat ini. Kita masih diberi kesempatan dengan jaringan yang bagus, dengan jaringan yang baik, dengan device yang Tuhan percayakan. Mari kita gunakan ini untuk memuliakan Tuhan. Kita gunakan ini untuk bersekutu bersama-sama. Sebab Tuhan baik, sungguh teramat baik. Ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, bagaimanakah kami harus berdoa?" Yesus menjawab, "Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga." Dan seterusnya. Tuhan sedang mengajar murid-murid untuk tidak lagi memiliki batasan-batasan bertemu dengan Allah. Tuhan mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini bahwa kita memiliki seorang Bapa yang baik, seorang Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, tidak pernah meninggalkan putra-putrinya, seorang Bapa yang bertanggung jawab, seorang Bapa yang menjadi imam, Bapa yang selalu hadir ketika kita berseru Bapa, Bapa. Kita memiliki Bapa di surga. Dikuduskanlah namamu. Jika Bapa kita kudus, maka Tuhan mau kita hidup kudus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tuhan mau kita menghadirkan surga di tengah-tengah dunia, menghadirkan surga di tengah-tengah keluarga, mendatangkan surga di tengah-tengah komunitas. Dikatakan jadilah kehendakmu. Sebab Bapa mau hanya kehendak Bapa sajalah yang boleh jadi. Tidak ada campur tangan pikiran manusia. Tidak ada anggur yang dihasilkan dari anggur di bumi ini. Maka disebut new wine atau anggur baru, yang menggambarkan persekutuan yang baru, persekutuan dengan Roh Kudus. Surga datanglah, surga datanglah. Sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Surga datanglah. Tuhan berikanlah kepada kami semua anak-anak-Mu di tempat ini
Berikanlah kami semua pribadi tiap pribadi pencerahan pada pagi hari ini, agar hikmat itu mengalir, agar hikmat itu menguasai kami, sehingga kami boleh mengerti setiap rancangan-Mu, sehingga kami boleh mengerti setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kuat menjalani hari ini, karena hari ini kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Ketika Tuhan Yesus mengajar tentang roti yang hidup di kitab Yohanes 6, banyak orang terkejut di sana. Murid-murid pun terkejut di sana. Dan banyak yang meninggalkan Yesus karena mengira pengajarannya itu sesat atau bidat. Tapi mereka yang bertekun, mereka yang mencari kebenaran, mereka yang mendapat pewahyuan, mereka yang membuka hati, dan mereka yang haus akan firman, mereka menerima pencerahan, mereka tetap bertekun dan tetap tinggal di dalam Tuhan, menyelidiki akan maksud perkataan Tuhan, dan bertanya kepada Tuhan. Rasa haus akan Tuhan menurut bangsa Ibrani dibagi menjadi 4 kategori: pesat, remes, deras, dan sot. Tuhan menghendaki kita mencapai pengertian sot, yang artinya kita mencapai pengertian dari pewahyuan akan firman. Tuhan mau kita terus menggali, sebab ayat mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu, akan dilimpahkan kepadamu. Tuhan mau kita belajar hingga kepada tahap pewahyuan ilahi. Tuhan mau kita diperbaharui setiap pagi. Hikmat itu diperbaharui. Sebab Bapak, Ibu, dan saya berjalan bukan untuk mendapatkan kemenangan, tetapi kita berjalan dari kemenangan. Kita berjuang bukan untuk mendapatkan kemenangan, tapi kita berjuang dari kemenangan kepada kemenangan yang lain. Sebab Yesus sudah menang. Yesus sudah menang di kayu salib. Untuk kita, sebab jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati untuk Dia. Dalam kitab Yohanes pasal ke-62, Tuhan hendak mengingatkan kita bahwa kita berasal dari surga, dan bahwa kejadiannya adalah
bahwa Yesus sendirilah roti itu. Sang Sabda yang menjadi manusia. Sang Sabda yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Bapak Ibu bisa berbangga akan kekristenan, sebab Yesus bukanlah nabi yang dituhankan. Bukanlah manusia yang diangkat menjadi Tuhan atau sesembahan. Tapi Yesus adalah Firman yang menjadi manusia. Mari kita berbangga. Mari kita berpegang. Sekali Yesus tetap Yesus. Melalui ucapan firman, Tuhan Yesus mentransfer roh kepada siapapun yang mendengarkan firman. Sebab firman tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Ketika Bapak Ibu hanya mencapai tingkat pesat dalam kitab suci, Bapak Ibu sudah beruntung. Karena baik tingkatan pesat maupun remes, Bapak Ibu sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi Tuhan mau kita terus bertumbuh. Bukan hanya remes tapi deras. Bukan hanya deras tapi sot. Tuhan mau kita pribadi, tiap pribadi menangkap pewahyuan. Pewahyuan secara pribadi. Sebab Tuhan hendak memberikan pewahyuan secara pribadi. Paulus mengatakan, sudah seharusnya kita menjadi pengajar. Paulus mengatakan bahwa hanya makanan keras untuk orang dewasa. Siapapun pada pagi hari ini, yang percaya serta bertekun di dalam Tuhan, akan memperoleh lebih lagi roh dan akan memperoleh lebih lagi hidup. Saya diberkati sekali dengan kisah Abraham, Bapak Ibu. Allah memberikan banyak janji kepada Abraham. Allah juga memberi banyak janji kepada nabi-nabinya. Daud, Salomo, Musa, Elia, Ishak, Yakub. Dengan syarat. Terlebih bangsa Israel. Dengan syarat yang ketat. Tetapi hanya kepada Abraham Allah tidak memberikan syarat. Ketika bangsa Israel membuat perjanjian, mereka membelah hewan dan meletakkan di tengah-tengah, membagi dua dengan adil, dan bersumpah siapapun yang melanggar perjanjian akan binasa. Kedua belah pihak berjalan menuju titik yang sama,
Tetapi Allah kepada Abraham, Allah lah yang menghampiri Abraham. Allah lah yang berinisiatif menghampiri Abraham dan memberikan janji-janji. Berkali-kali Allah berkata, aku akan, tanpa syarat. Kemudian saya merenung, kenapa Abraham bisa mendapatkan anugerah yang begitu besar? Sebab Abraham tunduk taat dengan firman tanpa syarat. Bukan seperti kita, Bapak Ibu. Jika aku disembuhkan, aku akan melayani Tuhan. Jika keluargaku dipulihkan, aku hendak melayani Tuhan. Tapi Abraham, dia berbicara kepada pribadi yang tidak dia kenal. Dan ketika Allah berbicara kepada Abram, pergilah, Abram pun pergi. Abram yang menjadi Abraham menjadi kekasih Allah. Allah lah yang berinisiatif datang pada pagi hari ini kepada kita untuk bertemu dengan para kekasihnya. Kalau Bapak Ibu hanya menunggu apa yang saya perkatakan, Bapak Ibu akan kehilangan momen. Jangan menunggu apa yang saya katakan. Milikilah hati menyembah. Milikilah hati menyembah. Pribadi lepas pribadi, berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Katakan seolah-olah Allah ada di hadapanmu saat ini. Ungkapkan perasaan kita seolah Allah ada di depan kita saat ini. Jangan berdiam diri. Dengarkan apa yang Tuhan Allah perkatakan. Karena ketika kita mendengar firman Allah, maka roh kehidupan itu diberikannya kepada kita. Itulah mengapa banyak orang Kristen yang tidak memiliki hidup. Sebab mereka hanya mendengarkan apa yang pengkhotbah perkatakan. Mereka mendengar apa yang pengkhotbah ucapkan. Tetapi mereka yang mendengar apa yang Tuhan perkatakan melalui ucapan para pengkhotbah itu, mereka memiliki hidup. Temukan bahasa Tuhan di dalam diri setiap pengkhotbah secara pribadi. Sebab Tuhan mengajarkan kepada kita firman yang hidup. Tubuh Yesus yang terbuat dari firman Allah dan darah Yesus membawa hidup ilahi
di dalamnya. Yohanes 6 ayat 53 menuliskan, karena itu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Yohanes 6 ayat 63 pun menuliskan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jangan menunggu setiap perkataan yang keluar dari mulut saya, Bapak Ibu. Tapi dengarkanlah apa yang roh perkatakan di dalam diri Bapak Ibu pribadi, tiap pribadi pada pagi hari ini. Saya hanya bertugas menuntun. Jangan bergantung kepada siapapun. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini Allah Bapa hendak memberikan kepada kita banyak kebenaran tentang darah Yesus. Ini saatnya untuk mengetahui kebenaran tentang hal itu. Saya berdoa bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini, bagi para pahlawan-pahlawan Allah pada pagi hari ini, bagi para pemenang yang hadir pada pagi hari ini, karena Bapak Ibu sudah mengalahkan hantu selimut, sudah mau bangun berdiri bagi Tuhan. Untuk Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, kiranya Roh Kudus memenuhi Bapak Ibu semua dengan kebenaran-kebenaran ilahi dalam setiap pengajaran, agar Bapak Ibu semua dipersiapkan dan dipenuhi roh hikmat, sehingga bijak dan dipenuhi hikmat untuk menghadapi setiap pengajaran-pengajaran yang Bapak Ibu terima. Diperlengkapi, disiapkan sebagai wadah yang baik, wadah yang baru, wadah yang dari Tuhan. Terimalah hikmat yang baru dari Tuhan. Terimalah setiap didikan dan pengajaran yang murni dari Tuhan. Dan saya juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang belum bisa hadir. Kiranya Roh Kudus juga mengasihi mereka dan memberi kekuatan bagi mereka yang lemah iman, yang lemah fisik, yang dalam tekanan. Tapi diberkatilah Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, karena Bapak Ibu merespon panggilannya, karena Bapak Ibu merespon Tuhan Sang Pencipta. Kita akan dilayani juga oleh Ibu Nurhaida berdoa
agar kita semua juga boleh memiliki rasa haus dan lapar akan firman, akan daging anak manusia dan darah anak manusia. Silakan Ibu Nurhaida. Segala pujian syukur bagimu Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami menyembah Engkau. Bagi kami, menguatkan kami dalam situasi apapun. Pagi hari ini masih berikan kami nafas hidup, waktu diam di kaki-Mu, kekuatan daripadamu, mengagungkan Engkau, Engkau sumber kekuatan kami, hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih gantikan kami, dikepankan darah-Mu yang tercurah menghapus segala dosa kami. Kami sampai apa kasih kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau ada di dalam hati kami. Kau yang berkuasa atas hidup kami. Tidak ada apa-apanya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak buat panggilan-Mu, Tuhan-Mu untuk kami. Kau jadikan kami kepunyaan milik-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami ada, bila kami buat tantangan-Mu. Engkau mau kami mengasihi Engkau. Yang menghidupkan kami. Berikan kami terus rasa haus dan lapar Tuhan akan mengenal pribadi-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Biar kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih. Tolong kami tambah-tambahkan Tuhan iman kami kepadamu untuk terus mengasihi Engkau, agar kami dapat kal pengajaran-pengajaran palsu yang ada di bumi. Bapa kami, terus Tuhan lebih intim kepadamu. Dan memang tuh, tubuh kami rumah-Mu. Sadarkan kami Tuhan. Oh, hanya tempat. Karena Engkau berfirman, Engkau tidak tinggal di istana. Engkau tidak tinggal di tempat-tempat manapun. Engkau mau tinggal di dalam buatan tangan. Adalah pribadi kami. Inilah bait-Mu Tuhan. Bait-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hidupkanlah Tuhan hidup kami. Kuasa darah-Mu setiap hari bersihkan kami yang murni. Terima kasih biar kehadiran kami pagi hari ini untuk mengenal Engkau, mengasihi Engkau, mengerti apa yang Kau mau dari hidup kami ini. Kami ambil alih pemikiran kami, hati nurani kami, Roh Kudus. Kami sehingga kami mengerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Jalan sendiri lagi berbicara kepadamu, urusan kami lebih besar.
Kami jalan bersama Engkau Tuhan, untuk tidak kami menyimpang ke kiri ke kanan. Terima kasih, jauhkan kami dari segala pengajaran-pengajaran palsu dunia. Tolong kami Tuhan, tidak mendengarkan suara-suara yang datang dari luar. Kami mau Tuhan, dengarkan suara-Mu saja. Dalam nama-Mu ya Tuhan, baik Engkau mengasihi kami. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Apapun Tuhan keberadaan kami, bahkan kerinduan, Engkau paling tahu. Walaupun kami tidak serahkannya kepadamu karena Engkau Bapa yang baik. Engkau Yesus Tuhan kami. Sedang kerja. Engkau tahu masa depan kami dalam genggaman-Mu. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan terus menguasai pikiran, hati, perasaan kami. Sehingga kami tidak akan Bapak yang baik, pagi hari ini Bapak kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing di meeting pagi ini. Setiap kami Yesus yang menjadi Raja dan Tuhan di dalam setiap keluarga rumah kami. Kuasai kami ya Roh Kudus, setiap keluarga kami. Di rumah kami masing-masing, dimanapun kami Kau tempatkan Tuhan. Dimanapun kami pergi, langkah jalan untuk kami, orang dapat melihat hidup kami. Terus Tuhan, yang manis, sehingga orang dapat dikuatkan, dapat diangkat, mereka dapat bertobat mengenal Engkau, dapat dibuka. Terima kasih Bapa. Maju kami datang kepadamu. Dan penuh. Salam akan Engkau. Kami sudah menerimanya. Kami minta semua di dalam nama Nebus yang hidup. Sekarang semuanya. Haleluya. Benar Tuhan, bahwa kami untuk lebih dalam mengalami keintiman, bahwa kami lebih dalam untuk mengerti isi hati-Mu. Yohanes 6 ayat 56 berkata, siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa yang memakan aku hidup, akan hidup oleh aku. Kita diajar untuk mengerti mengenai hakikat Tuhan Yesus. Dia diciptakan oleh firman Allah dan menjadi gambaran Bapa.
Yesus adalah anak-Nya yang terkasih, bersama-sama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus yang menciptakan alam semesta ini dan segala isinya. Yesus juga memiliki hakikatnya. Dia memiliki pikiran yang mengagungkan, dan Bapa senang mendengarnya. Walau Yesus adalah anak, tetapi Yesus tetap memiliki kebebasan penuh untuk membangun pikiran dan kepribadiannya sendiri. Namun segala sesuatu yang Yesus pikirkan hanya apa yang Bapa pikirkan. Apa yang diperkatakan hanya apa yang Bapa ingin perkatakan. Yesus menangkap gagasan yang indah dan kebijaksanaan yang membuat sorga terkagum. Mari kita akui dalam hidup kita, ketika kita masuk dalam perjamuan, kita masuk dalam persekutuan seperti ini, kita imani ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus yang mengalir masuk dalam hidup kita. Kita imani bahwa kuasa itu terus mengalir, membual-bual, memenuhi kita pada pagi hari ini. Mari kita imani ada air kehidupan yang mengalir. Mata air itu keluar, mengalir, sehingga setiap orang boleh merasakan Tuhan yang terekspresi melalui diri kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang tidak memiliki hidup tidak akan mengalami pertumbuhan, karena hidup hanya ada di dalam anak, yakni Dia yang tergantung di atas kayu salib untuk menebus Bapak Ibu dan saya dari hukum dosa dan maut. Hidup yang kita hidupi saat ini haruslah hidup untuk Dia yang memberi hidup. Dan di dalam hidup Tuhan ada hidup yang membawa kita kepada perubahan dan pertumbuhan. Sebab jika kita tidak minum darahnya, atau kita tidak masuk dalam persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, kita tidak akan memiliki hidup. Sebab hidup Allah, hidup ilahi yang memampukan kita untuk terus bertumbuh dalam kebijaksanaan dan pengertian yang benar tentang seisi dunia ini dan dunia yang akan datang. Salomo menemukan kebenaran itu dengan mengatakan bahwa tidak ada satupun yang baru di atas bumi. Pengkhotbah 1 ayat 8 menuliskan, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Tapi itu sudah ada dahulu, lama sebelum kita ada. Sebab hidup baru hanya ada di dalam Yesus. Itulah sebabnya Ia menawarkan darahnya untuk diminum, untuk memuaskan dahaga kita, menyegarkan kembali kehidupan kita, dan memberikan kepada kita kemampuannya untuk tumbuh dalam kebijaksanaan dan pengetahuan. Tanpa darahnya, kehidupan kita akan terhenti. Kita akan berhenti bertumbuh, dan kita akan berhenti berkembang. Korintus 11 ayat 25 menuliskan, demikianlah juga Ia mengambil cawan
sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dengan mengingatnya, itu akan membuka hubungan langsung dengannya. Tuhan hendak mentransfer hikmatnya pada pagi hari ini kepada kita, dan juga mengajarkan kepada kita untuk berkembang dalam hikmat. Sebab firman Tuhan membawa kita kepada kemerdekaan, dan darah Tuhan membawa kita kepada kehidupan. Sebab firman Tuhan adalah dasar untuk memenuhi kita dengan hikmat yang baru. Mari kita berdoa pribadi tiap pribadi. Katakan, "Tuhan, Engkau yang telah mengajarkan kepada kami bahwa hikmat akan menuntun kami kepada kemuliaan di dalam langit baru dan bumi baru. Ajarlah kami, Tuhan. Jangan ambil roh-Mu daripada kami. Hanya di dalam-Mu Kristus ada harapan yang dapat kami temukan. Engkau adalah terang, kekuatan dan nyanyian kami. Engkau batu karang dan kekuatan bagi kami. Engkau yang berjalan mendahului kami melalui kekeringan, dan Engkau yang mengajari kami untuk meredakan badai yang paling dahsyat. Betapa tingginya cinta-Mu, betapa dalamnya kasih-Mu. Ketika ketakutan diredakan, ketika upaya berhenti, hanya Engkau Tuhan penghibur bagi kami. Semua yang ada ini ada dalam kasih-Mu. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami menyembah. Hanya di dalam Tuhan kami menyembah. Hanya dengan kematian-Mu Tuhan kami dapat hidup. Di sana, di tanah, tubuh-Mu terbaring. Terang dunia ditaklukkan oleh kegelapan, dan Engkau terbunuh. Kejadian dahsyat di hari yang mulia. Engkau bangkit dari kubur. Engkau bangkit kembali, dan Engkau sendiri dalam kemenangan. Ketika Engkau bangkit, kutuk dosa telah hilang. Kami sudah diselamatkan. Ajari kami Tuhan untuk menghargai karya keselamatan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menghargai keberadaan-Mu tengah-tengah kami saat ini. Karena Engkaulah yang berdaulat, Engkau yang punya acara, Engkau yang memimpin sesi ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati umat-Mu, berkati anak-anak Allah di tempat ini dengan anggur baru, dengan minyak yang baru. Urapi kedua mata kami, kedua mata telinga kami, mulut kami. Urapi hati kami Tuhan, urapi tangan dan kaki kami, agar kami dapat berjalan bersama-sama dengan Engkau yang kudus, agar kami dapat mengerti setiap hikmat yang disampaikan. Berkati anak-anak Allah ini Tuhan. Berkati setiap hati yang terluka. Berkati setiap jiwa yang menderita. Agar anak-anak Allah yang datang pada pagi hari ini
yang datang dengan membawa persoalan-persoalan, membawa beban-beban dilepaskan, yang terikat kutuk-kutuk dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus, yang terbelenggu dosa, yang terbelenggu pikiran dengan kesia-siaannya terlepas pada pagi hari ini. Yang sakit pinggang disembuhkan pada pagi hari ini. Yang sakit lambung dipulihkan, disembuhkan. Yang patah semangat diberi kekuatan. Saya berharap Bapak Ibu menangkap pesan khusus pada pagi hari ini. Saya berharap Bapak Ibu mendapatkan pesan dari Tuhan secara pribadi pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri sesi pada pagi hari ini, mari kita ambil waktu sesaat. Kita renungkan apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupanmu. Apakah Tuhan menuntut sesuatu daripadamu? Ketika Ia turun ke bumi, Ia tahu Ia harus mati, namun Ia rela mati untuk kita. Sekalipun Tuhan tahu bahwa kita akan berbuat dosa lagi, tapi Tuhan mau mati buat kita. Mari kita sikapi hal ini Bapak Ibu. Mari kita hargai pengorbanannya. Mari kita berhenti untuk terus-menerus melakukan kesalahan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah. Jalanilah hari ini dengan persekutuan yang baru, hati yang baru, dan biarlah jalanmu terlepas dari setiap pengajaran-pengajaran palsu yang menyesatkan. Kiranya damai sejahtera itu menguasai kita semua sepanjang hari ini, sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan dan yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin, amin, Amin. amin. Amin.